tapi merekanya nggak sedalam itu. Kalau kalian masih ingat di episode sebelum-sebelumnya gitu Nah, ya. nonton makanya nonton. Malam, pagi, ataupun siang, dimanapun muda-mudi berada. Hai, apa kabar kalian semua? How are you guys? It's been a very long time. Aku dan Grace tidak muncul di kisah kasih pemuda, and we miss you guys a lot. Dan hari ini tentunya kita akan membahas topik baru yang gak kalah seru tentunya. Apa sih kita mau bahas apa sih Grace hari ini? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang to love or to be loved. Yeay. Daripada basa-basi, langsung jump to the first question kali ya. So for the first question nih Kak Keisha, lebih prefer to love or to be loved nih? Oh, it's actually very simple ya questionnya, karena kalau aku sendiri definitely to be loved. Nah, Karena kalau betul. misalkan muda-mudi ngikutin nih kisah kasih pemuda dari awal sampai yang terakhir banget aku sama Grace ngobrol, aku merasa itu aku ada di posisi kayak loving someone gitu loh. Tapi merekanya nggak sedalam itu kasih perasaan sama gitu. It's not like both ways. Makanya aku merasa kayak capek ya jadi segampangin, disepelein. Jadi sekarang aku lebih prefer to be loved. Kalau kamu gimana? Jujur agak pro dan kontra ya. Tapi until now aku lebih milih to love. Oke, ini first time aku sama Grace kayaknya beda deh. Iya, first time beda. Kenapa deh? Kenapa kamu milih to love? Oh ya, karena apa ya? Dengan history di belakang yang kayak aku susah suka sama orang, itu kayaknya I think much happier kalau misalkan aku love orang daripada di love. I don't know, karena menurut aku ya kayak ya itu kalau misalkan kita love orang, mau dia gimana pun kayak ya tetap aja akunya bahagia gitu loh. Kayak ya I think that's one of the reason why aku lebih prefer to love. Tapi jujur keren sih karena kita akhirnya beda ya. Jadi aku juga bisa melihat dari pandangan yang memang lebih prefer to love gitu. Dan kamu bilang tadi background kamu tuh memang susah untuk suka sama orang kan. So you prefer to love. Kalau aku tuh gampang. Jadi mungkin akunya capek kali ya lama-lama. Dan aku merasa tiap akunya udah kasih semuanya tuh bukannya di-appreciate, tapi malah lebih ke kayak mereka ngambil aja gitu, kayak they take tapi they don't give gitu loh. Jadi ya benar aku lebih prefer to be loved gitu. Terus tadi nih kan kamu lebih memilih to love kan. What do you feel when you're giving your love to someone? Kalau giving my love to someone, karena ya as you guys know ya, kalau kalian masih ingat di episode sebelum-sebelumnya gitu Nah, ya. nonton makanya nonton. Di aku dan Kak Keisha dulu ya guys. Sekarang ya puji Tuhan kita semua udah udah bahagia guys. Yay. Tapi kalau itu kalau to love, I think most of my experience itu karena gini ya, kalau kita ngasih gitu kan ke orang yang kita sayang, kayaknya nggak usah dia ngasih balik, cuma dia ngomong thank you, akunya udah happy gitu loh. That's what ini ya, from my experience gitu. Misalkan to love tuh kayak ya kan kita cinta nih ya sama orang yang kita cintain gitu kan. Buta nih gue nih ceritanya. Gitu kan. Tapi kalau ya itu sih itu susah sih jujur itu susah banget. Tapi kayak apa ya, dalam diri aku sebenarnya tuh kayak jadi happy aja tanpa harus dia ngomong atau ngomong apapun yang harus what I want gitu, udah happy aja. Kalau Keisha gimana? Wow, interesting ya sih. Sejujurnya aku mendengar kamu karena aku tidak pernah ada di, maksudnya ya
Pernah nggak ya? Sebenarnya nggak pernah sih, karena aku lebih ke sedih kalau misalkan aku udah ngasih semuanya tapi cuman sebatas mungkin ekspektasi aku yang kegedean ya. Oh, itu. Kayak aku udah segini gitu. Aku rasa kayak aku udah kasih sayang aku let's say 100% tapi dianya 50 doang yang akhirnya nah kalau aku tuh posisinya kalau kayak gitu ya Grace, I don't feel appreciated. Jujur ya. How can you feel happy when you're not appreciated gitu? Itu sih pertanyaan yang aku pengen tanyain ke kamu gitu. Tapi maybe that's how you feel aja ya. Mungkin kayak karena ya kalau yang di sebelumnya itu kayak lebih ke option gak sih sebenarnya? Kalau misalkan kayak do you want to still stay in that kind of situation or not? Karena kayak jujur kalau to love kayak itu lebih ngomongin tulus sih guys. Karena titik tertinggi mencintai orang itu saat kita bisa ngasih udah nggak ada alasan gitu buat kita menyayangi itu orang gitu ya guys sih. Ya kayaknya itu sih. That's the main. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian benar-benar ngikutin ya Kisah Kasih Pemuda, kalian akan melihat perubahan Grace dari sebelum-sebelumnya. Parah. Actually ini selingan dikit aja sih. Sebenarnya aku merasa Kisah Kasih Pemuda ini adalah update di antara kita berdua juga sih, Grace. Betul nggak sih? How we're evolving gitu. Oke. Next question deh, Grace. Next question apa nih? What do you feel to be loved? What do you feel? Love language. Karena aku ini kita membahas sedikit lah tentang yang sudah kita bahas sebelumnya, love language, words of affirmation. Words of affirmation. Aku merasanya kalau misalkan to be loved, mereka tuh sering aja gitu loh, kayak memberikan aku afirmasi. Misalkan aku lagi overthink atau gimana, mereka tuh bisa meyakinkan sebegitu yakinnya kalau misalkan enggak, ya I choose you gitu sesuatu gitu dong. Nah aku ngerasa tapi kalau misalkan aku love kayak aku yang ngasih, mereka tuh nggak bisa ngeyakinin aku sebegitunya gitu. Malah kamu ya kan yang ngeyakinin atau kamu yang ngasih kan. Nah kalau aku di pihak yang aku butuh itu gitu. Jadi aku lebih prefer to be loved gitu, karena nantinya ketika aku sudah disayang sebesar itu, aku bisa memberikan yang sama. Nah gitu. Tapi kalau misalkan orang itunya kayak let's say setengah-setengah deh sama aku, yang tadinya aku full tuh di setengah juga gitu. Iya, benar sih. Bisa kayak gitu. Jadi gitu. Kenapa? Jadi toxic gitu. Iya sih, benar. Berarti mungkin aku tidak setulus Grace ya teman-teman. Mungkin aku tidak setulus Grace ya, maaf gitu. Tapi enggak kok, aku tulus kok. Kayak even though 50% aku tulus kok. Tapi ya sih kalau to be loved kayak mungkin kalau kayak to love, kalau kita tuh harus minta dulu, kita harus jelasin dulu apa kayak yang kita mau gitu. Tapi kalau to be loved itu kayak effortless aja bikin happy-nya. Iya itu. Itu banget yang mungkin alhamdulillah sekarang aku rasakan, kayak I don't have to beg, kayak ya bener-bener pengen loh kamu tuh gini, enggak, I don't need to. Bener banget sih jujur. Dia ngasih tiba-tiba ya akhirnya wow gitu. Finally. Terus nih Grace, how do you treat your boyfriend when you feel that you're like love rather than to be loved? Karena kamu kan maksudnya sorry kayak kamu lebih merasa mereka tuh, kamu kan sih milihnya to love kan, tapi misalkan kamu malah dapet boyfriend yang lebih dari kamu gitu, so you feel like to be loved not to love gitu. Gimana kamu nge-treat pacar kamu? Sebenarnya gini, kalau itu karena dari dulu tuh kayaknya apa ya ngomongnya, core of relationship ya, apa sih yang kayak alpha in the relationship gitu loh, yang kayak lebih
kalau dulu kan aku ya mungkin kayak aku lebih yang kayak I wanna be treated in this kind of way gitu-gitu. Karena aku treat dia duluan kayak gitu. Mungkin kalau sekarang kan lebih tanpa aku belum ngomong apa-apa, dia udah nge-treat itu. Mungkin agak gimana ya, jujur ya aku bakal treat dia kayak same thing as what he did to me gitu kan. Tapi mungkin kayak jujur aku ya sekarang lebih speechless aja kan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Sampai bener-bener yang kayak amazed banget karena kamu terbiasa nggak sih ngasih, kamu tuh iya jadi, benar jadi tapi kayak nice kan. iya actually it's kind of funny but I feel the same way as you. Yeah, that's why kan, karena kita tuh kayak mungkin perbedaannya itu adalah kalau dulu itu ngeluh mulu, sekarang tuh kayak aduh gue harus gimana ya to deserve this guy gitu kan. Kayak I feel that kind of way, karena kalau treat apa ya, karena misalkan kalau sekarang kan to be loved ya, kayak maksudnya dia tuh lebih gampang appreciate even like smallest thing that I did to him gitu, kayak that I gave to him gitu. Jadi kayak ya kayak sebenarnya kayak jujur ya, kayak apa yang gue lakuin sama yang dilakuin gue tuh nggak ada apa-apanya. Aku kayak mikir kayak gitu sih. Tapi kayak itu loh maksudnya feel to be loved tuh, kayak iya benar. Even simple things di mata dia tuh is not simple. Mungkin yang di mata kita simple, menurut mereka hey it's not that simple loh, kayak benar. Kak Keisha, terus what are disadvantages of falling in love? Kan tadi kita ngomongin ini nih ya, kayak aduh bahagia to love ya, kita membahas lah ya, kayak kalau kita lebih memberi atau kita lebih mendapatkan, tapi apa sih ya si disadvantage-nya itu? Jujur pasti ada, menurut aku ada. Pertama, aku tipe yang sangat clingy dan needy banget. Jadi aku kadang ngerasa sifat aku yang itu tuh nyusahin ke dianya. Even though dia selalu bilang kayak enggak gitu loh. Kayak he's happy that I'm very clingy and needy, tapi kadang aku pun merasa kayaknya nggak boleh kayak gini tuh gitu loh. Jadi ada fight dalam diri aku juga yang kayak otak dan hati aku tuh berantem terus gitu loh. Aku tuh sering banget kayak my brain said that I should stop, but my heart don't want to stop gitu loh. Jadi benar. Bingung itu sih. Terus kadang juga jadi nggak dengerin apa masukan dari orang. Kan cinta itu buta dan tuli, betul teman-teman? Iya. Bener banget, buta banget guys. Jadi kadang tuh susah juga untuk nerima misalkan ada orang yang ngomongin jelek atau kayak menilai jelek pasangan aku tuh yang kayak apaan sih, enggak gitu. Jadinya agak susah untuk menerima itu gitu loh. Tapi saya lagi belajar juga sih kayak mungkin orang ini mikirnya begini, aku nggak boleh marah, tapi kayak oke, kita terima gitu loh. Itu susahnya sih. Kalau menurut kamu apa, Grace, disadvantage of falling in love? Disadvantage of falling in love, jujur kayak ya itu sih sebenarnya kayak perspektif orang, kayak itu benar-benar kena banget. Kayak my friends sama aku kayak misalkan ya itu aku lebih paling pro dan kontra, karena aku lebih milih untuk mencintai daripada untuk dicintai kan. Itu pertama. Kayak paling ini kalau falling in love, I don't know sih, I'm just such an overthinker person. Jadi kayak ya falling in love kan bahagia ya guys secara gitu loh. Nanti if one day gue gak falling in love ya jadi broken love gimana gitu. Kan itu sih kayak disadvantages-nya kayak karena aduh ya gimana ya, gadis-gadis gitu. Kalau falling in love kan pasti ada perbedaannya gitu kan. So sendiri dan segala macam. Atau sih tapi aku kayak always think about the worst scenario of falling in love, yaitu nggak bareng-bareng lagi itu. Kayak di overthinkingnya for an overthinker person itu benar-benar kayak aduh. Iya sih. Aku rasa ketika kamu falling in love makin banyak overthink yang muncul. Maksudnya kita cewek lah ya, insecure ada,
Dan kadang aku merasa si insecure itu tuh jadinya lead ke overthinking yang seharusnya kita nggak mikirin itu gitu. Dan kadang jadi capek ke kitanya juga dan ke dianya mungkin juga kayak yang benar. Kurang nyaman. Dan itu disadvantage-nya kayak mungkin nggak tahu sih ya. Kalau menurut aku kayak umur segini tuh masih labil. Aku masih labil kayak apalagi ya kalau mau ngomongin kayak recent situation gitu. Kayak sebenarnya kan gap dari yang terakhir kita curhat-curhat sedih galau-galauan itu ya guys, itu sangat amat hancur, broken dan tidak berdaya lagi gitu. Nah sekarang nih lagi apa ya ngomongnya, kayak lagi di healed gitu loh. Kayak nah I don't know, I'm just scared it's like one day tuh bakal nggak kayak gitu lagi. I mean that's just like the worst. Tapi actually apa yang kamu pikirin itu juga gini ya, aku ngerasa karena aku nggak pernah di-treat kayak gini, I'm happy, tapi aku takutnya it's just only in the beginning. Iya, bener banget. Itu sih, ya itu advantage juga sih, karena kita jadi yang kayak worry gitu. Kita mau fully happy tuh ada rasa takutnya, ini cuma awal-awal doang gitu. Iya beneran, itu ya for an overthinker person ya. Oh iya, tapi sama. Iya, nah kalau disadvantage of falling in love sebenarnya, ya kalau secara dunia gak fokus belajar kali. Oke, tapi kalau misalnya kita benar-benar jujur-jujuran ya, mungkin lebih ke waktu sama keluarga berkurang sih. Iya. Aku lebih, iya. Tapi aku lebih kayak prefer ya udah aku main sama aku gitu loh daripada di rumah atau kayak apa. Ya it's not good guys, jangan diikutin ya. Kalau kalian merasa tertampar dan oh iya gue juga, jangan. Sadar diri. Bangun sekarang juga. Gak boleh gitu. Tapi kan kita tadi udah ngebahas disadvantage of falling in love gitu kan. Tapi pasti ada dong kayak advantage-nya. Nah, what do you think are the advantages of falling in love? Kalau advantage banyak sih guys ya. Contohnya bahagia, itu udah pasti ya kan. Maksudnya sebelum memiliki aja tuh ya, kalau misalkan you have a crush on someone, pasti kayak kamu tuh ngeliat dia aja tuh udah senang gitu loh. Jadi penyemangat juga gak sih? Iya itu dia. Kalau ya we talk about ya udah itu crush ya. Kalau misalkan udah in a relationship, for me kayak jadi bisa apa sih kayak ngebenarin diri sendiri gitu loh, to make ourselves better than before. Karena kan secara kalau katanya mama nih ya, gimana tuh kan udah punya pacar nih kan, Menggelis udah punya pacar, nah harus ya gitu, harus memperbaiki diri guys. Itu sih sebenarnya kayaknya kayak advantage-nya. Terus kayak bahagia, terus juga I think pasti semua orang pasti yang udah punya pacaran kayak nggak ngerasa sendiri nggak sih? Kayak udah kayak ada yang ingin terus, kayak you have someone that supports you like every time, anytime. Ya kan senyum-senyum aja nih. Malu deh. Tapi maksudnya aku setuju banget gitu. Tapi actually menurut aku ya Grace, ketika kamu bilang gak ada yang nemenin, ada yang support kamu terus gitu, itu tuh ketika kita menemukan pasangan yang memang benar-benar sayang sama kita, yang benar-benar balik lagi appreciate dan respect kita. Karena kalau take back dulu aku malah ngerasa aku ada pacar cuma sebagai status itu, tapi sosok dia yang nge-support terus, nemenin terus, gak ada gitu loh. Gitu. Cuma status. Iya. Jadi tapi kalau menurut aku nih ya, falling in love tuh advantage-nya pertama itu kalau lagi falling in love ya itu penyemangat ya. Apalagi kalau masih sekolah, satu sekolah, itu tuh kayak aduh gue pengen ke sekolah tuh bukan pengen belajar, tapi pengen ketemu dia aja, pengen lihat dia aja gitu lah.
Iya. Jadi kalau misalkan dari relationship, aku ngerasa lebih ke punya satu tempat yang aku nggak harus pasang topeng. Iya, benar-benar. Itu benar banget. Iya kan? Jadi kayak mau aku nangis, mau aku lagi capek, lagi ngerasa apa tuh, ya udah aku bisa ke situ ke dia gitu. Benar-benar sih. Kayak I have a shoulder to cry on deh gitu loh. Aku tahu care sama aku juga gitu. Jadi it's nice aja. Sebenarnya kalau misalnya kita rinciin, menurut aku ya, when you're falling in love with the right person, there's a lot of advantages yang you get gitu. Iya, pasti. Iya. Tapi the right person ya guys. The right person. Highlight, okay? Highlight. The right person. Tuh. Jadi berarti tugas pertamanya find that right person dulu sih. And you'll know what Grace and Keisha's mean gitu. Iya, benar banget. Sudah. Lanjut Grace. So for the next one, kan kita dari tadi udah ngomongin, we found our true love, asik true love deh kayak besok nikah aja. Kak Keisha, what is your dream boyfriend? Ini agak-agak cheesy sih. Grace, kamu siap gak mendengarnya? Mudi-mudi siap gak? Tapi actually cowok aku yang sekarang adalah geli banget. Maaf, bentar dulu. Oke, kayaknya full podcast kali ini mudah-mudahan akan mendengar dan melihat aku dan Grace salting terus-menerus deh. Parah, the whole video tuh kayak senyum-senyum ya kan. Asli. Cuman aku ngerasa cowok aku yang sekarang itu adalah kayak aku selalu jadi cowok yang kayak gini, ngerti gak sih? So he is actually my boyfriend. Sekarang aku dapetin dia kayak is still feel unreal aja. Kalau sendiri rinciin yang kayak gimana, parah sih, words of affirmation-nya parah. Dan aku yang pertama itu ya, berarti yang dream boyfriend aku lah yang bisa meyakinkan apapun yang aku rasakan, bisa bener-bener punya pede dan yakin deh gitu kalau sama aku tuh ya dia mau sama aku gitu. Itu pertama. Terus kedua, dia tuh, aku tipe yang sangat insecure dan overthink. Tapi bukannya marah, bukannya bete, bukannya apa, dia malah ngomong kayak cerita sama aku apapun yang kamu rasain. So I know gitu loh. And I know how to react, I know how to kayak ngomong gitu loh. Dan aku bisa reassure you that it won't happen gitu. Ya. Gitu. Terus sering ketemu, jadi kelinginya harus sama, nih dia harus sama gitu. Itu sih kayak dream boyfriend aku. Dan yang paling penting adalah nge-respect aku sebagai perempuan juga. Bener banget. Kalau kamu gimana sih dream boyfriend-nya? Apakah yang sekarang itu dream boyfriend kamu kah? Jujur aku gak punya kriteria buat boyfriend pertama. Dream boyfriend aku juga kalau ditanya. Tapi kalau ini juga agak kocak ya. Tapi kayak ini real. Aku gak bisa sama cowok yang suka ngebentak. Dia yang soft ya? Ya, yang soft. Bener-bener soft. And this one, itu bener-bener soft banget. Kayak dari cara ngomongnya, dari cara soft sih, kayak ya gitulah. Ya soft boy itu pertama. My dream boyfriend itu sebenarnya itu sih yang Kak Keisha bilang, yang kayak dia tuh ngeyakinin aku kalau misalkan that you really want me itu. Karena jujur ya, ini cerita dikit ya tentang kita mau cerita. Karena di sini ya, aku tuh agak pasif deh sebenarnya. Kayak ya udahlah bodo amat, kalau mau PDKT aja. Cuman kayak ya gak peduli kalau jadinya jadi apa enggak tuh. Tapi I thought kan at the first place kayak orang-orang digituin kayak apaan sih nih cewek gitu kan, kayak aduh enggak. Dia tuh kayak literally kayak
fight for it, kayak bener-bener kayak bukan yang maksa ya, lebih kayak ke nggak apa-apa ditungguin kok, kayak aduh apa ya ngomongnya kayak dia fight for it. Iya, kayak karena gini, aku tuh words of affirmation, tapi aku gak suka digombal. Jadi tuh aku gak suka yang kita pernah ngomongin love language itu, yang aku bilang, aku tuh gak suka lo cuma nanya, oh udah makan belum? Kayak aduh gak suka kayak gitu tuh. Ya udah, mak gue juga bisa nanya kayak gitu makanya ya kan. Tapi maksudnya kayak yang nyatain gitu loh, yang nyatain gak cuma ngodo-ngodo dan tidak jelas. Dia tuh bener-bener nyatain. Itu sih sebenarnya yang kayak, dan my dream boyfriend secara apa ya, kalau how he treats me sebenarnya pertama itu ngabarin sama apa ya ngomongnya, ya itu sih supports everything I do, karena bener-bener kalau yang my last relationship kan ada ngeback ya buat kayak support my relationship gitu. Kita nggak boleh membandingkan. Kita jangan membandingkan di sini. Aku belum. Iya sih, maaf. Nganyen aja. Oh, siapa yang mendengar di sini? kita tipis. Apa ya? Kayak, aduh, dream boyfriend aku. Ya itu sih pokoknya intinya adalah tidak suka marah-marah. Itu sih appreciate. Kayak as a girl loh ya, it's not kayak mentang-mentang girlfriend gue appreciate. Kalau if you're not a girlfriend then I'm not going to appreciate you. Aku nggak suka. Misalnya kayak apa ya, mau temen kayak mau siapapun itu, kayak dia tuh appreciate every simple things gitu loh. Kayak tapi kayak I found my new kriteria buat cowok semenjak aku sama dia. Baru ketemu sekarang. Apa? Act of service ternyata. Kayak literally kalau misalkan kayak bukan act of service juga yang ngomong ya. Bener-bener hal sesimpel itu, kayak ya bener sesimpel itu tuh kayak aku amazed banget gitu loh, kayak oh this matters to him bro. Kayak misalkan kayak aku ganti kacamata misalnya, terus dia kayak dia bisa nyadar, he notice kayak, he notice like every single thing. Kayak maksudnya aku juga nggak berharap kalau dia notice gitu misalkan, dan kayak dia notice about itu gitu. Kayak, berarti kayak pertama dia notice little things dan lebih kayak, berarti ini kayak he notice everything about you gitu. Mungkin ini juga nggak sih, ngerasa nggak kalau itu kamu lagi cerita, kamu sebatas cerita tapi tiba-tiba tuh benar-benar diingat yang kamu cerita itu. Iya, benar-benar. Iya, dia tuh kayak benar-benar definisi bisa. Dia tuh diem banget ya orangnya sebenarnya. Kalau kayak I think kalau you wanna rant out everything that you wanna say, dia bakal dengerin, tapi bukan yang asal dengerin lu lega. Enggak, dia benar-benar kayak abis aku ngomong semuanya, dia kayak literally kayak aku kan bagi ke subtopik, beberapa topik misalkan, dia bener-bener reply every single thing yang kayak bener-bener aduh nggak bisa lagi, kayak aduh apa ya, cuma aku miss banget kayak oh lo inget gue ngomong kayak gini gitu loh. Kayak dia bener-bener aduh seinget itu, kayak bener-bener apa ya itulah. Terus kayak tapi jujur ya, aku baru nemuin cowok 5-5-nya apa 5 love language itu 5-5 dari dia. Sama kan? Oh my god, kita jodoh banget guys. Kita harus nikah bareng kayaknya. Kocak itu bener-bener sama. Jadi makanya tadi aku mendengar cerita kamu juga mungkin senyum because I feel the same way as you gitu, yang kayak kocak banget nih, berjalan sama masalahnya gitu. But I'm glad that we got that person now gitu kan. Berarti menurut kamu nih, kamu udah dapat belum sih dream boyfriend kamu? Jujur, it's more than my dream boyfriend sih sebenarnya. Karena ini benar-benar di luar ekspektasi aku banget. Kan? Iya, karena kayak jujur ya, aku tuh kayak nggak tahu. I'm just afraid of being in love sebenarnya. Karena nah jadi kayak ya itu sebenarnya. Tapi kayak nggak tahu juga ya kenapa milih
to love gitu, tapi kayak kalau to be loved aku tuh ngerti caranya rasanya digituin tuh gimana, aku tuh ngerti gitu loh. Kayak kalau aku sayang sama orang terus dianya nggak kasih aku tuh aku ngerti gitu loh. Jadi kayak oke. dan yang kali ini tuh jauh dari itu, malah kayak ekspektasi aku 60, dia kasih 80 or even more than that. Jadi kayak jujur udah dapet guys. Jadi malah untungnya kita berdua mendapatkan yang jauh lebih kecil dibandingkan sebatas dream boyfriend kita. Benar. Banget gak sih? Tapi ya sih sebenarnya kayak tadi kayak disadvantage of love kayak gitu-gitu. Itu kayak Sorry, tadi aku mau nambahin ini tau. Kan kamu bilang you're afraid of falling in love. Tapi yang aku dapet dari cerita kamu dan apa yang aku rasain, aku pun sama kan, takut banget untuk falling in love. But I feel like sama dia it's very easy gitu. Kayak iya, kamu ngerasain aja, oh it's that easy to fall in love gitu sih. Iya. Kayak maksudnya gini, kayak aku gitu kan, karena all my friends know that aku nggak gampang suka sama orang, apalagi kayak misalnya pacaran ya gitu misalnya, buat ngomongin misalnya ya in a serious way ya pacaran gitu kan maksudnya. Itu susah banget dan mereka tuh kaget aku bisa kayak nyain dan secepat ini gitu loh, karena I don't know, I feel like oh he's the one, not buat nikah, mesti kayak I know the one for now kayak kayak for now kayak oh I think it's secure enough for me to open my heart to this person gitu loh. Lebih ke situ. Iya, karena kayak nggak tahu ini kalau kalian notice ya, kalau kita cerita tuh aku curhat di KKP itu pasti kayak banyak banget traumatized-nya, kayak the bad memories about it. Tapi kayak sama yang ini, bukan sama ini sih, kayak sekarang itu udah diubah semua, kayak bener-bener you don't have to worry about itu, as in like ini orang tuh bukan ya gitulah, pokoknya sampai speech kata-kata pokoknya itu hat aja. Tapi bener nyari, kalau kata aku, kalau kalian muda-mudi mungkin yang baru dengar podcast ini, mungkin boleh deh mampir ke salah satu aja podcast kita sebelumnya dan kalian bakal tahu gitu loh, kita tuh dulu gimana sih gitu loh, sampai buat kita di tahap ini sekarang tuh bener-bener yang kayak wow. Buat aku I feel very happy for Grace, kayak kita tuh selalu bareng, bener-bener masa muda-mudi pun tahu deh perjalanan berdua tuh gitu. Jadi it's kinda nice, kita ketemunya juga bareng, jadi kayak di saat aku lagi kayak gini kamu juga jadi bener, kita kayak sama, kita ingat terus banget. Ada pertanyaan lagi kan nih Grace sebelum menutupi? Ada dong. Apa tuh? Do you relate with the answers you give before? Udah jelas ya. Iya sih. Makasih. Udah jelas. Mulai dari advantage, emang itu aku merasakan itu, advantages-nya juga of course aku merasakan itu. Jadi menurut aku sih sangat relate. How about you? Udah jelas juga, relate banget sebenarnya. Kayak I don't know, it's just relate, kayak things yang aku gak pernah rasain tuh aku rasain sekarang. Terus kayak things yang aku gak pernah mikir, kayak ya itu yang simple thing itulah Kak. Kayak bener-bener kayak ini ternyata matters ya ke dia kalau aku kayak gini. Kayak kan jadi aku mau masuk kelas 12 kan, terus kayak dia udah expert for it. Terus kayak ya kalau dulu kan maksudnya kalau misalkan dengar dari teman atau siapapun kayak pasti cuma kayak kamu gini-gini semangat aja belajarnya, itu kayak udah template banget. Dan kalau ini tuh beda, kayak dia bener definisi kayak mau ditemenin nggak tes, mau ditemenin nggak tur ke ini sumpah aku kayak ada action ya, bukan ngomong doang gitu. Relate banget.
user relate ke advantage dan segala macam. Yang paling penting sih itu guys, bahagia. Bener. I feel like it's easy loh. Ternyata bener. Aku dulu tuh nggak pernah percaya it's that easy to fall in love. Ya until I'm this one boy, man. Jadi kayak oh ternyata iya, it's that easy. Dan sebenarnya ini sih aku pengen nambahin ini aja sedikit ke muda-mudi sebelum mengakhiri podcast hari ini. Aku ngerasa kalau memang kalian pengen serius sama relationship kalian, susah kalau kalian masih ngedengerin perkataan luar, perkataan teman-teman. Kalau kalian masih mendahulukan teman-teman dibandingkan pasangan kalian, jangan berharap itu tuh bakal serius. Itu sih yang aku rasain banget. Jadi kayak, dan kalau kalian gak mau diatur, kalian gak bisa respect apa yang cowok kalian gak suka, ya udah jangan pacaran dulu. Gitu. Iya, karena juga topik kita kan to love or to be loved gitu kan. Itu kan secara itu pilihan ya guys, kayak oh ya, are you happy to be loved or to love person gitu kan. Sebenarnya sih inti dari podcast kita sih sebenarnya pokoknya kalian pilih apapun yang menurut kalian bahagia gitu kan. Karena kalau kita ini adalah manusia-manusia yang tersakiti sebelumnya, jadi sebenarnya ya aku dipikir aku juga lebih milih to be loved ya, karena for this time aku bener-bener lagi dicintai banget gitu loh. Kayak apa ya, kalau kayak to love kayak kamu menghargai orang, kamu menghargai apa ya, that person kayak hadir di kehidupan kalian gitu kan. Kalau to be loved, kalian orang lain menghargai keberadaan kalian di hidup mereka. Terus kayak tinggal kalian yang pilih choice-nya. Ya, iya. Jadi for today's episode, semoga muda-mudi semua bahagia terus dengan apapun yang kalian going through right now, ya kan, untuk dunia percintaan, sekolah dan segala macam. Nah, itulah bahagianya sedang jatuh cinta. Jadi and I hope muda-mudi juga ketemu sama orang-orang yang bisa menyayangi kalian dan bisa bikin kalian happy. Iya, bener banget. So thank you guys for watching. Thank you muda-mudi. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye.